Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknik sitasi informasi. Nah, anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Isneni Nurul Safitri, NIM 183131042. Ada Ovelia Chandra Pertiwi 183131043 dan Galo Wastiloka 183131056. Sini materi pembahasan ada 6. Yang pertama, pengertian sitasi. Dijelaskan mengenai pengertian dari sitasi pada sebuah KTI. Yang kedua, macam-macam sumber sitasi. Dijelaskan berbagai jenis macam sumber sitasi yang dapat digunakan sebagai referensi intelektual dalam sebuah KTI. Yang ketiga, bentuk sitasi. Dijelaskan secara singkat tentang bentuk sitasi yang pada umumnya dipergunakan. Yang keempat, ada tujuan sitasi. Dijelaskan mengenai tujuan sitasi dalam KTI. Yang kelima, ada aplikasi pembuatan sitasi. Dijelaskan secara singkat, jelas dan padat tentang kelebihan dan kekurangan mengenai aplikasi pembuatan sitasi. Yang keenam, ada tampilan sitasi. Ditunjukkan contoh tampilan sitasi. Pengertian sitasi. Sitasi didefinisikan sebagai daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lainnya. Pengertian sitasi menurut para ahli. Diana Hadker dan Nani Summers. Sitasi adalah cara yang Anda digunakan untuk menghargai penelitian dan penulisan lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam. Menurut Guha, sitasi adalah suatu cara yang dipergunakan sebagai bibliografi dalam suatu karya ilmiah. Macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Yang pertama sajak, yang kedua situs web, yang ketiga koran, yang keempat jurnal, yang kelima buku, yang keenam rujukan makalah dalam seminar, yang ketujuh rujukan dan skripsi, tesis dan disertasi, yang keenam rujukan berupa karya terjemahan, yang ketujuh dokumen resmi. Seiring dengan informasi khas teknik penulisan, tanggal publikasi, judul, dan nomor halaman, sitasi juga menyertakan mengidentifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu. Yang pertama, nomor buku standar nasional atau ISBN, digunakan untuk kutipan buku. Yang kedua, serial item dan kontribusi in the version atau CSIC, digunakan untuk volume tertentu. Artikel jurnal atau bagian lain dari suatu majalah. Yang ketiga, digital object identifier atau DOI, digunakan untuk dokumen sumber elektronik. Yang keempat, PUBMed identifier atau PMID, digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ovelia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovelia Chandra Pertiwi, NIM 183131043, dan saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, Isnaini Nurosa Fitri. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan sitasi dan juga jenis atau format berbagai macam bentuk sitasi. Yang pertama, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang tujuan sitasi. Nah, tujuan sitasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi intelektual. Yang kedua adalah menghindari plagiarisme. Yang ketiga, untuk memungkinkan membaca atau pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen yang disampaikan oleh penulis. Kemudian tujuan sitasi yang terakhir adalah untuk membantu pembaca mengukur validitas materi yang digunakan oleh penulis. Kemudian bentuk-bentuk sitasi. Nah, bentuk-bentuk sitasi ini ada 10 macam. Yang pertama adalah apastyle. Nah, apastyle ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu pendidikan, psikologi, dan juga pengetahuan. Kemudian ada MLA atau humaniora yang ada MLA yang biasanya digunakan dalam bidang humaniora. Yang ketiga ada Chicago, yaitu jenis sitasi yang biasanya digunakan dalam bidang bisnis, sejarah, dan juga seni rupa. Selanjutnya ada style Turabian. Style Turabian ini biasanya digunakan dalam bidang sastra, sejarah, dan juga seni. Yang kelima ada ACS, biasanya digunakan dalam makalah kimia. Kemudian style sitasi yang keenam adalah Harvard. Nah, Harvard ini biasanya digunakan dalam bidang ekonomi. Lalu ada Vancouver yang biasanya digunakan dalam sitasi bidang kedokteran. Lalu ada IEE yang biasanya digunakan dalam bidang IT dan juga listrik. Lalu yang ke-9 ada AMA yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu kedokteran. Dan yang terakhir adalah APSA atau APSA. Nah, APSA ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu politik. Selanjutnya akan membahas bentuk dan juga format sitasi. Nah, yang pertama ada format apa? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk entry daftar referensi gaya. Biasanya ini itu seperti format apa yang sudah saya tampilkan di layar adalah bentuk dari entry daftar pustaka atau bibliografi. Nah, ini dia contoh format apa. Kemudian format MLA. Nah, di sini ada nama, lalu tahun, judul, lalu kota tempat penerbit, dan juga nama penerbit. Lalu ada format Chicago, lalu ada format Turabian, lalu ada format Harvard, lalu ada format Vancouver, ada format IEEE, lalu yang ke-8 ada format AMA. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati masing-masing entry daftar referensi ini. Setiap style format sitasi itu berbeda-beda komponen atau urutan penulisannya, mulai dari nama, tahun, penerbit, lalu kota tempat penerbit, dan lain sebagainya. Selanjutnya masih membahas tentang masih membahas materi yang sebelumnya, yaitu format penulisan sitasi dengan gaya ACS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada komponen yang pertama ada nama, lalu ada judul, lalu ada penerbit,
ada kota dan juga ada tahun. Dan yang terakhir adalah format penulisan bentuk referensi atau daftar pustaka APSA. Nah, di sini ada nama, lalu ada tahun terlebih dahulu, kemudian ada judul, lalu ada kota dan juga nama penerbit. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa mengamati gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah diberikan contoh cara menulis citasi dengan menggunakan buku dengan 2 penulis. Nah, citasinya ada 2 nama penulis, lalu tahun, dan diikuti dengan daftar halaman. Nah, untuk penulisan referensinya bisa teman-teman lihat. Begitu juga sama dengan buku dengan 3 penulis, lalu buku dengan 4 penulis, buku hasil terjemahan, lalu ada bab dalam sebuah buku penyunting, lalu ada buku edisi kedua atau selanjutnya. Lalu teman-teman juga bisa mengamati gambar di sebelah kanan, ada artikel atau pressing atau jurnal cetak. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati bagaimana tata cara letak penulisan citasi yang benar. Khususnya teman-teman perhatikan perbedaan pada penulisan nama, tahun, dan juga halaman. Lalu di sini ada dituliskan dengan artikel dan proceeding jurnal online, lalu ada artikel dari majalah cetak, artikel dari surat kabar cetak, dan yang terakhir artikel dari surat kabar digital. Nah, teman-teman bisa mengamati lebih jelasnya. Kemudian saya lanjut. Nah, itu tadi materi dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan membahas tentang aplikasi yang dapat membuat citasi, yang diantaranya ada Mendeley, lalu Zotero, dan juga Microsoft, yang akan disampaikan oleh teman saya, Galuh Wastiloka. Selanjutnya, perkenalkan saya Galuh Wastiloka, NIM 18313131056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi membuat citasi. Yang pertama adalah aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi atau piranti lunak yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengolah database ilmiah baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya, sekaligus membantu menemukan knowledge, penelitian, dan juga berkolaborasi secara online. Aplikasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, Mendeley merupakan program manajemen referensi yang free atau gratis tidak berbayar. Kemudian yang kedua, Mendeley menyediakan ruang maya secara cuma-cuma sebesar 2 GB. Seperti penyimpanan cloud atau lebih besar namun dengan membayar sejumlah tertentu saja sehingga dapat diakses di mana saja asal ada koneksi internetnya. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah aplikasi Mendeley tersedia dalam versi web dan juga desktop dan dapat mendukung platform Windows maupun Macintosh. Kemudian kelebihan yang keempat pada aplikasi Mendeley yaitu Mendeley mendukung plugin yang terintegrasi dengan Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice sehingga mempermudah pembuatan daftar referensi maupun bibliografi. Kemudian kelebihan yang kelima adalah dapat berjalan pada platform Windows, Mac maupun Linux. Kemudian di samping Mendeley ini memiliki kelebihan, Mendeley pun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu Mendeley ini memiliki kelemahan. Mendeley akan mengunggah semua file yang ada di hard disk lokal ke website Mendeley, sehingga apabila file-file jurnal berbayar atau bukan open access, sebagai contoh kayak seperti Science Direct, ProQuest, Clinical Key, tentunya akan bermasalah dengan hak akses terhadap file-file jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya, aplikasi membuat citasi yang kedua adalah Zotero. Zotero adalah salah satu reference manager yang dapat digunakan secara gratis, yang memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi, di mana
sumber referensi itu yang memiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Kemudian kelebihan dari Zotero ini, yang pertama mudah dimodifikasi menggunakan bahasa pemrograman Python yang jenis Python. Kemudian Python ini cukup mudah dipelajari bagi yang non-program. Kemudian bagi pemrogram ini bisa jadi peluang sebagai konsultan untuk memberi tambahan fungsionalitas ke QGIS dengan mudah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu komunitas internasional yang sangat aktif, di mana setiap tahun sekali itu mereka mengadakan Hackfest untuk tatap muka dan berbagi perkembangan penggunaan QGIS di lapangan. Mailing list daringnya juga aktif. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mudah diinstal dan multi-platform. Bisa diinstal di Windows 10, Linux maupun Mac OS. Untuk Linux, cara menginstalnya bisa berbeda tergantung varian yang digunakan. Tapi ini bukanlah suatu masalah bagi pengguna Linux. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama jumlah pengguna Zotero sangatlah sedikit. Terus kemudian yang kedua, sedikitnya jumlah pakar pengembangan atau pengguna Zotero di Indonesia ini. Selanjutnya aplikasi pembuat citasi yang berikutnya yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak di mana fungsinya yaitu mengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Kemudian kelebihannya yaitu tampilan yang mudah dipahami bagi pemula. Yang kedua, program Microsoft Word dilengkapi dengan alat dasar untuk penulisan dokumen. Yang ketiga, memiliki beragam versi dari masa ke masa yang tentu lebih kompleks dari versi sebelumnya. Yang keempat, dapat menyimpan file dengan berbagai format yang tersedia dengan fitur Save As. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu mempunyai menu reference yang pada sebelumnya tidak tersedia pada Microsoft Word versi tahun 2003. Menu tersebut dilengkapi cara yang memudahkan bagi penggunanya, yaitu seperti membuat daftar pustaka, daftar isi, dan keperluan lainnya. Kemudian, Microsoft Word ini memiliki kekurangan. Yang pertama, Microsoft Word ini merupakan jenis perangkat lunak atau software yang memiliki lisensi berbayar atau penggunaannya tidak gratis, tidak seperti Mendeley yang tadi. Kemudian yang kedua, mempunyai kinerja yang lebih berat pada setiap versi terbaru. Dan ini berdampak lemot pada komputer atau laptop Windows yang mempunyai spesifikasi yang rendah. Kemudian, yang ketiga, selalu mempunyai versi terbaru dari waktu ke waktu. Jadi, jika pengguna ingin menggunakan Microsoft Word terbaru, maka harus menyesuaikan spesifikasi dari laptop atau komputer yang kita miliki. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.